Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik? Iya, baik. Terima kasih ya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, alangkah baiknya kalau anak-anak semuanya perhatikan dulu lingkungan sekitarnya ya, kebersihannya ya. Dilihat dulu apakah di lantai, di meja itu ada sampah-sampahnya. Kalau ada langsung dibuang ke tempat sampah ya, atau disimpan dulu ya, tergantung ya. Nah, setelah itu anak-anak semuanya silahkan duduk di tempat duduk masing-masing ya. Sudah? Sudah dibuang sampahnya? Oh ya, sudah. Nah, kalau begitu anak-anak semuanya, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa dulu ya. Nah, ketua kelas mana? Iya, silahkan angkat doa ya. Iya, silahkan. Amin. Baiklah, karena sudah berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran ya. Jadi silakan anak-anak menengok ke kiri kanan ya. Coba perhatikan teman-teman yang tidak hadir hari ini siapa saja. Siapa saja? Satu orang ya. Jadi satu orang yang tidak hadir. Berarti selain itu hadir semua ya. Ya, keterangannya dari teman yang tidak hadir itu apa? Sakit? Oh, sakit. Baik, ya semoga temannya itu sehat ya. Kita doakan semoga temannya sehat dan bisa berkumpul kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar bersama kita semua ya. Nah, baik. Sudah siap kan ya? Anak-anak semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah siap? Baik, sudah siap ya. Bagus. Jadi kita harus siap ya, pagi-pagi itu harus semangat ya, tidak boleh mengantuk ya. Anak-anak pasti semuanya sudah sarapan kan? Ayo, sudah sarapan kan? Sudah? Bagus, bagus ya. Harus sarapan ya sebelum berangkat ke sekolah ya, biar semangat ya. Baiklah, pelajaran kali ini ya, kita mulai ya. Nah, minggu kemarin Ibu sempat menyinggung mengenai teks, ya kan? Nah, pembelajaran tentang teks pertemuan kemarin itu adalah teks ya. Jadi pertemuan kemarin itu kita belajar tentang teks. Nah, pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai salah satu dari jenis teks, yaitu teks deskripsi. Nah, pasti kalian sudah pernah kan melihat tulisan-tulisan mengenai, contohnya itu adalah mengenai tempat pariwisata. Nah, misalkan ada tulisan keterangannya seperti apa, tempat pariwisata tersebut seperti apa kan ya. Nah, itu merupakan contoh dari teks deskripsi. Nah, Ibu mau tanya di sini. Anak-anak tahu apa pengertian secara umum dari teks deskripsi? Ayo angkat tangan, ada yang tahu? Angkat tangan, ada yang tahu? Iya, Rizky, ayo dijawab pengertian dari teks deskripsi, ayo. Ya? Bagus sekali, beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Iya, bagus sekali. Jadi, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Teks deskripsi itu teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Nah, objeknya itu berupa apa saja? Ya, jadi objeknya itu bisa berupa benda ataupun bisa berupa seperti contohnya tadi Ibu sudah jelaskan ya. Contohnya itu tempat pariwisata. Nah, itu contohnya bisa tuh ya. Tempat pariwisata, kejadian atau peristiwa tentang topik mengenai suatu pariwisata itu bisa dijadikan suatu teks. Contoh dari teks deskripsi seperti itu ya. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian dari teks deskripsi? Sudah paham semuanya ya? Sudah? Oke, bagus ya. Pintar-pintar semuanya ya. Baik. Nah, berikut ini Ibu akan jelaskan mengenai ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah, jadi setiap teks itu kan ada ciri-cirinya nih kan ya. Nah,
Ciri pertama dari teks deskripsi adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, teks deskripsi menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Nah, jadi kita saat menjelaskan sesuatu, misalkan kita menjelaskan tentang, Ibu kasih contoh ya, tentang kampung warna-warni. Nah, pasti semuanya sudah pernah ke kampung warna-warni kan? Ayo, siapa yang belum pernah? Sudah semua? Bagus ya, ternyata anak-anak ibu ini anak-anak yang luar biasa ya. Baiklah, nah contohnya jika kalian ditanyai oleh seseorang seperti contohnya oleh seorang turis misalkannya ya, yang ingin tahu tempat pariwisata di Kota Malang tuh contohnya di mana ya, kita jelaskan tadi. Contohnya adalah di kampung warna-warni. Nah, sudah di kampung warna-warni kalian jelaskan. Contohnya, oh di kampung warna-warni itu letaknya di mana? Kemudian ada enggak biaya masuknya seperti apa? Kemudian apa di dalamnya itu seperti apa? Gitu. Nah, dijelaskan. Nah, itu yang disebut dengan ciri yang pertama tadi, yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Nah, kita masuk ke ciri yang kedua ya. Sudah siap? Oke. Ciri yang kedua yaitu penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Nah, indera itu termasuk indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, peraba. Nah, itu termasuk indera lah ya pokoknya. Jadi kalian melibatkan indera tersebut sehingga penjelasan kalian tuh lebih detail lagi. Misalkan contohnya kampung warna-warni. Di dalam kampung warna-warni itu dibagi terletak di Kota Malang ya. Jadi jika kita melihat dari sisi barat terdapat ini itu. Nah, kalau kalian terdapat dilihat dari sisi barat, artinya itu kalian menggunakan indera penglihatan seperti itu ya. Itu dari contoh yang ciri kedua tadi ya. Kemudian kita masuk ke ciri ketiga, membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. Iya, betul kan ya. Jadi saat kita menjelaskan nih, contoh dari kampung warna-warni itu seperti apa gitu. Jadi kita jelaskan secara detail supaya orang bisa berimajinasi ya bagaimana model dari kampung warna-warni itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan bahasa. Jadi, setiap kita menggunakan bahasa dalam teks deskripsi, bahasa yang digunakan itu haruslah bahasa yang baku dan formal ya. Otomatis jika kita menjelaskan sesuatu kepada seseorang, kalau kita berbicara dengan seseorang kita harus sopan ya. Sudah diajarkan kita harus sopan berbicara dengan orang ya. Coba bicara dengan teman sendiri yang sudah dekat ya, itu baru bisa menggunakan bahasa yang gaul, bahasa biasa gitu kan. Tapi kalau bicara dengan orang lain, menggunakan bahasa yang sopan adalah hal yang harus kalian lakukan. Nah, itu merupakan ciri dari teks deskripsi seperti itu ya. Baiklah, untuk pertemuan ini tujuan dari pembelajaran secara umum yang kita lakukan pada hari ini yaitu untuk menentukan agar siswa itu dapat menentukan ciri umum dari teks deskripsi itu dilihat dari segi isi dan tujuannya ya. Jadi isi dari teks deskripsi itu cirinya seperti apa, kemudian tujuannya di mana, seperti itu ya. Jadi itu merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Kemudian kita akan membentuk kelompok ya. Jadi kita akan membentuk 3 kelompok ya, karena kita berjumlah 20 orang saja ya di sini ya. Jadi kita akan membentuk 4 kelompok ya. Ya, 4 kelompok ya. Jadi kita akan membentuk 4 kelompok, masing-masing 5 orang anggota di dalamnya ya. Nah, di dalam kelompok ini Ibu akan memberikan tugas yaitu kalian mencari isi dari kedua teks. Jadi Ibu akan memberikan 2 teks. Teks yang pertama yaitu mengenai Pantai Mojopahit atau Pantai Majapahit ya. Teks yang kedua tuh berisi Tari Gambyong ya. Jadi kedua teks tersebut harus kalian
simpulkan ya, isinya itu seperti apa, kemudian tujuannya apa, tujuan teksnya itu apa, isinya apa, tujuannya apa. Jadi isinya itu berupa objek saja yang kalian harus laporkan ya. Jadi objeknya saja, kemudian tujuan dari teks keseluruhannya itu seperti apa, seperti itu ya. Nah, jika sudah, Ibu akan langsung membagikan kelompok ya. Ibu akan membagikan kelompok. Pembagiannya itu dihitung ya. Jadi hitungnya itu 1 sampai 4. Hitungnya 1 sampai 4 ya. Jadi anggota yang mendapatkan angka 1 berarti kelompok 1. Anggota yang mendapatkan angka 2 berarti kelompok 2. Yang begitu juga seterusnya sampai kelompok 4 ya. Ya, dihitung sekarang. Ya. Sudah? Ya, sudah ya. Nah, berikut Ibu akan bagikan teksnya ya, langsung dikerjakan ya. Ya. Ini kelompok 2, kelompok 3 perwakilannya ya. Ini kelompok 3, kelompok 4 silakan. Iya, kelompok 4 sudah ya. Silakan dikerjakan ya. Ibu tunggu selama 10 menit ya, karena teksnya nggak banyak, teksnya tidak banyak ya maksud Ibu ya. Jadi singkat aja tidak apa-apa ya. Ibu akan tunggu selama 10 menit. Silakan dikerjakan sekarang. Baiklah, sudah dikerjakan semuanya? Iya, baik. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah ya, bagus ya, sudah siap semuanya ya. Nah, karena anak-anak semuanya sudah siap, langsung saja kita mempresentasikan tugasnya ya. Di depannya langsung dipresentasikan ya. Ibu langsung panggil kelompok 1, ayo maju, silakan. Bagus, kelompok 1 beri tepuk tangan ya untuk teman-teman kelompok 1. Bagus ya, sudah bagus. Kelompok 2 silakan maju. Iya, kelompok 2 sudah bagus ya. Beri tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Kelompok 3 silahkan. Iya, silahkan. Bagus kelompok 3 ya, sudah bagus ya kerjanya ya. Kelompok 4 silahkan. Iya, silahkan langsung aja. Iya, bagus. Bagus. Tepuk tangan semuanya ya, tepuk tangan. Bagus ya, kerjanya sesuai dengan waktu ya. Hasilnya sudah bagus dan Ibu sangat suka ya. Bagaimana teman-teman semuanya, ada tanggapan mengenai pekerjaan kelompoknya? Sudah bagus? Sudah bagus ya. Baiklah, karena sudah bagus, Ibu akan menilai ya. Jadi tugasnya itu langsung pekerjaannya itu atau hasil laporannya itu langsung dikirim, langsung dikumpulkan ya, supaya Ibu akan mengambil nilainya ya. Semuanya sudah kerjakan ya? Oke. Langsung dikumpulkan di meja Ibu ya. Oke. Baik, ya sudah ya. Semua pekerjaannya sangat bagus ya. Sudah paham semuanya tentang teks deskripsi ya. Jadi Ibu akan menarik kesimpulan. Jadi kedua teksnya ini ada persamaan, yaitu mengenai tentang budaya atau suatu hal yang menarik di Indonesia ini ya. Bagus ya. Anak-anak Ibu semuanya pintar-pintar lah pokoknya ini ya. Oke. Nah, sudah selesai anak-anak ya. Nah, dari pekerjaan dan penjelasan Ibu dari tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Baik, karena sudah jelas, Ibu akan menutup kegiatan kita hari ini ya. Tapi sebelum menutup, Ibu akan kasih tugas ya. Kalau tidak seru, kalau tidak dikasih tugas ya, biar lebih paham lagi tentang mengenai teks deskripsi ya. Jadi tugasnya hari ini adalah kali ini adalah kalian harus
membuat satu teks deskripsi. Jadi kalian deskripsikan objek itu bebas ya. Jadi apa saja yang ingin kalian deskripsikan ya, bebas ya. Iya, satu teks deskripsi. Jadi satu paragraf aja, tidak apa-apa. Iya, dikumpulkan untuk minggu depan ya. Iya, itu pekerjaan rumah, jadi harus sudah siap minggu depan. Minggu depan ibu periksa harus sudah kerjakan semua ya. Awas kalau tidak dikerjakan, nanti nilainya ibu kurangin ya. Iya, bagus. Jadi anak-anak semuanya harus rajin ya. Baiklah, karena sudah selesai dengan kegiatan pembelajaran pembelajaran kita hari ini, ibu akan segera menutup. Jadi semoga ilmu yang sudah ibu jelaskan bermanfaat untuk kita semuanya. Iya, baik. Terima kasih anak-anak semuanya. Baiklah, ibu tutup ya. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Ya.